Beginilah angin puting beliung yang terjadi di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Akibat angin yang kencang dari puting beliung ini, 27 rumah warga ambruk mengalami kerusakan. Angin kencang dan putaran puting beliung juga merusak perkebunan warga dan membuat pohon-pohon tumbang. Beruntung, peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Saat kejadian, warga sempat menyelamatkan diri. Material sudah berterbang di atas. Lalu kemudian kita lihat angin itu, kita lihat sehingga ada beberapa teman yang sempat ambil gambar ya. Kemarin hanya memang dengan cuaca juga ada guntur, kilat. Pihak Kecamatan Wolomeze bersama pemerintah Desa Wue, Babinsa Wolomeze, Kasub Pospol Wolomeze, pihak BPBD Kabupaten Ngada saat ini masih melakukan pendataan kerusakan, baik itu rumah dan tanaman warga di lahan perkebunan yang rusak. Dari Bajawa, Joni Nura, iNews melaporkan. Istora Senayan berbenah jelang debat kedua Cawapres besok malam. Grup musik Slang deklarasi dukungan ke Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, sejumlah truk terpaksa melintasi jalanan banjir di lintas timur Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Sebelumnya jalanan sempat ditutup akibat air yang merendam dengan ketinggian hingga 2 meter. Inilah suasana pantauan udara jalan lintas timur kilometer 78 dan 83 Kabupaten Pelalawan Riau yang masih terendam banjir. Meski banjir masih terlihat, akan tetapi antrian truk roda 4 ke atas yang berjalan perlahan tetap melintasi jalanan yang terendam banjir tersebut. Dengan kondisi banjir, truk roda 4 ke atas terpaksa diperbolehkan melintasi jalanan tersebut, akan tetapi berbeda dengan mobil pribadi warga. Mobil pribadi saat ini masih dilarang melintasi jalanan yang banjir karena dikhawatirkan akan mogok. Untuk mobil pribadi atau mobil kecil, kami harap tidak melewati dulu karena takutnya akan mogok ya. Jadi yang kita persilakan itu mobil-mobil besar atau mobil-mobil trado. Jalan lintas timur di Kabupaten Pelalawan Riau dalam 5 pekan terakhir sempat ditutup karena terendam banjir parah dengan ketinggian air 1 hingga 2 meter. Dari Pelalawan Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak agar menjaga keberlanjutan pembangunan yang tengah berjalan. Presiden juga mengimbau agar masyarakat terus menjaga kerukunan dan persatuan di tengah pemilu. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri rapat koordinasi nasional Puja Kesuma di Ancol, Jakarta Utara siang tadi. Menurutnya, menjaga keberlanjutan pembangunan merupakan sebuah pekerjaan yang sangat besar bagi sebuah negara. Jokowi juga mengajak masyarakat tidak terbelah dalam gelaran pemilu. Sebentar lagi kita akan menyelenggarakan pemilu. Tahun ini ada Pilpres dan Pileg, serta nanti di bulan November akan ada Pilkada. Yang ini merupakan sebuah pekerjaan yang sangat besar bagi sebuah negara untuk menjaga agar keberlanjutan pembangunan bisa terus kita jaga. Saya mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk bersama-sama menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita, menjaga keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Jangan sampai karena perbedaan pilihan tidak saling menyapa antar tetangga.
KPU kembali menggelar debat Pilpres 2024 pada 21 Januari 2024 dengan menghadirkan 3 kandidat cawapres. Sejumlah persiapan yang disiapkan di lokasi debat keempat ini yakni di JCC Senayan, Jakarta. Persiapan jelang debat keempat cawapres masih terus dilakukan. Saat ini hanya terlihat pengamanan internal dari pihak JCC, sementara venue acara sudah disterilisasi dalam rangka persiapan debat jok. Rencananya pihak kepolisian akan menyiapkan sebanyak 2.000 personil Polri untuk mengamankan jalannya debat. Untuk mengantisipasi kemacetan jelang debat cawapres, pihak kepolisian akan menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar JCC. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi debat cawapres besok sudah ada rekan kami Nisa Sahib di JCC Senayan. Selamat sore, Nisa. Bagaimana persiapan jelang debat cawapres besok? Selamat sore Davi dan juga pemirsa. Seperti diketahui debat calon wakil presiden akan dilaksanakan pada esok hari, yakni 21 Januari 2024. Debat akan dilaksanakan tepat di tempat saya melaporkan, yakni di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Dan lokasi keempat kali ini adalah lokasi kedua debat cawapres kemarin. Dan untuk persiapan sendiri masih terus berjalan dan sudah hampir selesai mengingat debat akan dilaksanakan pada esok hari. Dan tidak ada perubahan format untuk debat keempat kali ini. Debat dimulai pukul 7 malam dan dengan durasi 120 menit dengan terbagi menjadi 6 segmen. Debat cawapres yang merupakan debat keempat Pilpres 2024 akan mengambil tema pembangunan berkelanjutan serta lingkungan hidup, sumber daya energi dan juga alam, pangan, agraria, masyarakat adat dan juga desa. Dalam debat kali ini, Cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan juga Mahfud MD akan menjelaskan visi misi mereka masing-masing dan juga menjawab pertanyaan dari para panelis dan sesama mereka sendiri. Para capres juga ikut menghadiri debat kali ini dan tetapi debat kali ini porsi bicaranya hanya untuk cawapres saja. Sementara itu terkait pengamanan, Davi, di sini juga sudah terlihat pengamanan dari pihak internal JCC saja seperti venue yang sudah disterilisasi dalam rangka persiapan dalam acara besok hari. Dan rencananya pihak kepolisian juga akan mengerahkan personil Polri sebanyak 2.000 personil untuk mengamankan jalannya debat keempat ini. Untuk mengantisipasi kemacetan, pihak kepolisian juga akan berjaga untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitaran JCC. Namun rekayasa lalu lintas ini masih bersifat situasional. Davi. Baik, terima kasih Nisa Sahib atas laporan Anda langsung dari lokasi debat cawapres besok di JCC Senayan. Selamat bertugas kembali. Momen kedua para cawapres untuk beradu gagasan demi menggait hati rakyat. Kami ulas lengkapnya usai jeda. Tetaplah di Anju Sore. Pemirsa, debat keempat Pilpres 2024 akan kembali digelar. Debat kali ini menjadi momen kedua dan terakhir bagi para cawapres untuk beradu gagasan demi menggait hati rakyat. Komisi Pemilihan Umum RI akan menggelar debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center Senayan, Minggu besok. Kali ini, para calon wakil presiden yang akan beradu gagasan, mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Tema yang akan dibahas yaitu pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat besok akan menjadi momen kedua bagi para cawapres setelah pertemuan pertama kali pada Desember 2023 lalu. Segala persiapan sudah dilakukan oleh masing-masing calon wakil presiden.
Para kandidat cawapres diharapkan bisa menjelaskan isu-isu strategis dan prioritas terkait lingkungan hidup, energi, dan sumber daya alam. Tema debat cawapres besok akan sangat krusial karena berdampak terhadap lintas generasi dan akan membantu para pemilih muda menentukan pemilihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Besok debat cawapres akan digelar, lantas siapa cawapres yang paling siap dalam debat kali ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara Timnas Amin Irfan Pulungan, juga juru bicara TKN Billy Mambrasar dan Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Pumpida Hidayatullah. Saya sapa. Selamat sore Bang Irfan, Bang Billy dan Bang Pumpida. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah bisa saling mendengar audionya ya? Ya, mudah-mudahan begitu. Alhamdulillah. Oke, saya ke Bang Irfan terlebih dahulu. Bang Irfan, kira-kira besok dalam debat ada kejutan apa dari tim Amin? Iya, kalau kejutan saya rasa setiap calon pasti menampilkan kejutan ya. Tapi saya rasa yang kita harapkan adalah debatnya harus di level substansial gitu dan menampilkan level kepemimpinan nasional gitu perdebatannya dan ya tentunya membahas teknis, tapi juga kita butuh mendiskusikan narasi besar gitu ya, kemana arah bangsa kita akan dibawa 5 tahun ke depan gitu. Dan kejutan-kejutannya kita tunggu sama-sama, dan tidak hanya Caimin saya rasa juga dari Mas Gibran dan Pak Mahfud kan tentunya juga orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik dan dalam begitu ya, dan pasti ada kejutan-kejutan yang saling keluar dan menarik untuk diikuti gitu Mas. Oke, kalau bicara soal kejutan, soal singkatan-singkatan mungkin barangkali, kemudian juga soal istilah-istilah yang barangkali harus diantisipasi, ini sudah diprediksi sebelumnya. Iya, gini, kita kan kalau bicara singkatan dalam isu perubahan iklim misalnya banyak singkatan, ada IPCC, UNFCCC, CCS gitu ya, macam-macam lah, NDC gitu. Tapi saya rasa bukan di situ debat tingkat kepemimpinan nasional kan bukan di kita menebak singkatannya apa, tapi saya rasa harusnya di level substansial. Kalau bicara NDC, ini bicara NDC yang NDC atau enhanced NDC, mau bicara yang mana, mau gimana kita mengeksekusinya, dan bagaimana kita bisa memperbaiki dan merubah apa yang terjadi 10 tahun belakangan, kira-kira begitu. Oke, saya ke Bang Billy. Bang Billy, dalam debat sebelumnya ini Mas Gibran kan jadi sorotan, ternyata di atas panggung dinilai banyak orang dan banyak pihak tampil prima. Apakah besok juga akan demikian Bang Billy? Tentunya setelah penampilan di debat kemarin, debat kedua, maka orang-orang akan punya ekspektasi yang lebih ya beyond. Sehingga persiapan yang kita lakukan itu jauh lebih matang lagi. Dan persiapannya bukan hanya pada Mas Gibran dalam rangka menyampaikan substansi visi dan misinya juga, tetapi juga dalam hal beliau merespons nanti pertanyaan-pertanyaan yang kita prediksikan akan muncul dan dapat meresponsnya dengan baik. Juga tim juru bicara maupun tim TKN seluruhnya itu bekerja gotong royong Mas, dalam satu kesatuan, dalam satu tim. Jadi teamwork begitu luar biasa kita lakukan selama 2 minggu kebelakang ini untuk menyiapkan Mas Gibran untuk tampil prima nanti. Jadi akan tampil menggebu-gebu ya, kira-kira seperti itu? Benar, dan banyak elemen of surprise lain yang nanti akan ditampilkan. Oke, elemen of surprise saya catat. Saya ke Bang Pumpida. Bang Pumpida, kalau dari TPN Ganjar Mahfud besok kira-kira apa yang akan di-highlight? Ya, Pak Mahfud yang jelas tidak akan memberikan kejutan apa-apa. Beliau akan tampil sebagaimana dirinya sendiri, sebagai seorang pendekar hukum gitu ya, peluru tak terkendali untuk melakukan penegakan hukum ke depan secara konsisten, kira-kira seperti itu. Dan beliau akan tampil apa adanya. Ketika beliau sering tampil misalnya di DPR, kemudian di press conference, di dalam konteks Satgas misalnya TPPU dan lain-lain begitu ya, akan tampil seperti itu aja. Dan
beliau ini bukan seseorang yang tidak mempunyai latar belakang di dalam konteks sumber daya alam ini ya, karena ada dua cerita yang sangat menarik ketika beliau itu memimpin MK. Pada saat itu ada satu, pertama ketika yang namanya BP Migas yang kemudian dikuasai oleh nuansa asing berlebih, itu dikembalikan kepada negara dalam bentuk SKK Migas. Jadi kontrol kembali kepada negara. Tidak ada lobby-lobby dan kemudian pengaruh daripada asing berlebih. Terus yang kedua adalah ketika satu perusahaan air minum besar kemudian membeli satu sumber air yang kemudian rakyat di sekitar tidak boleh mengambil air dari situ. Nah, itu juga diketok palu sehingga dikembalikan lagi berdasarkan basis Undang-Undang Dasar bahwa yang namanya bumi, air, dan alam ini adalah milik daripada negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Jadi insya Allah beliau tidak akan memberikan kejutan-kejutan yang signifikan, tapi akan memberikan kepastian Indonesia ke depan seperti apa. Oke, termasuk mungkin pertanyaan yang diprediksi banyak pihak muncul besok tentang Wadas begitu, tapi tidak tertuju kepada Pak Ganjar karena yang ada di panggung Pak Mahfud. Apakah siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan semacam ini? Itu sih biasa-biasa aja tuh pertanyaan. Dilempar aja nggak apa-apa, nanti kita jawab. Oke. Di atas panggung juga yang menarik kalau kita berkaca dari debat-debat sebelumnya ada saling serang di sana, serang adu argumen, adu gagasan juga termasuk saling serang mungkin yang dikatakan banyak orang secara pribadi. Nah, saya ke Bang Billy. Bang Billy, jika misalnya besok malam ini gagasan-gagasan Mas Gibran diserang, apa sudah diantisipasi Mas Billy? Seperti tadi saya sampaikan, seluruh tim TKN itu bekerja dengan sangat solid untuk menyiapkan semua kemungkinan. Kemungkinan Mas Gibran akan diserang secara personal, kemungkinan Mas Gibran akan dikeroyok oleh dua pihak seperti yang sudah terjadi ke Pak Prabowo maupun ke Mas Gibran sebelumnya, itu sudah kita siapkan antisipasinya. Dan saya dengan Mas Gibran itu kurang lebih seusia ya, Mas Gibran itu ya setahun apa 2 tahun lebih tua dari saya, jadi kurang lebih seusia. Saya lihat beliau fasih sekali untuk isu-isu energi, isu-isu lingkungan, karena isu-isu ini isu-isu masa depan. Isu yang dimana adalah milik beliau. Dan sebagai kepala daerah, beliau telah melakukan banyak sekali inovasi di bidang energi dan lingkungan di Kota Solo, yang juga akan diangkat sebagai bentuk contoh-contoh konkret dari kemampuan dan kepiawaian beliau dalam penguasaan isu energi dan lingkungan ini. Seperti itu. Jadi kalau nanti akhirnya dihajar kedua belah pihak, Mas Gibran saya rasa dia akan sangat matang sekali siap menghadapinya. Gitu. Oke, Bang Irfan, kalau dari Caimin bagaimana? Sudah siap dihajar argumentasinya di atas panggung besok? Ya, siap dong. Ya, Caimin lama di DPR, lama di PNII gitu ya, yang perdebatan adalah makanan sehari-hari. Jadi saya rasa kami tidak khawatir akan dihajar atau menghajar, tapi dari kami adalah perdebatan substansial yang harus dihadirkan karena perlu kita pahami bersama bagaimana diskusi ini bisa menampilkan wajah Indonesia ke depan yang akan menjadi masa depan Indonesia, tidak hanya bagi bagi para elit politik, tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tentunya ada teman-teman muda, ada teman-teman yang juga mungkin kolonial seperti saya sama Mas Pompida gitu ya, yang sudah muda gitu. Jadi saya rasa bukan hanya siap untuk dihajar, kami siap berdebat secara substansial, dan di situ yang kami harapkan perdebatan yang muncul begitu. Oke, terutama soal tema besok pembangunan. Ini kan kita berkaca pada Mas Anies ya, yang juga pasangan Gus Muhaimin sebelumnya juga berpengalaman di DKI Jakarta. Kira-kira visi dan misi seperti apa yang akan ditampilkan besok? Barangkali ada kejutan. Saya rasa kalau bicara rekam jejak di Jakarta jelas ya, Anies Baswedan adalah gubernur pertama yang melahirkan peraturan perencanaan pembangunan rendah karbon sebagai mandat dari RPJMD begitu pada tahun 2021, dan itu di launching gitu ya, diterbitkan di COP26 di Glasgow, yang saat itu Anies Baswedan sebagai Vice Chairman dari C40. Ada 90 negara yang bergabung untuk mengadvokasi tentang mitigasi dan adaptasi terhadap krisis iklim. Yang kedua, Anies Baswedan satu-satunya gubernur yang menyatakan tidak banding pada kasus
gugatan polusi udara, gitu ya, gugatan polusi udara dari masyarakat Indonesia yang menggugat beberapa pimpinan politik gitu untuk bisa menangani polusi udara yang menjadi sangat berbahaya begitu, khususnya bagi anak-anak usia rentan gitu ya, anak-anak kecil sampai muda begitu. Dan saat itu Anies satu-satunya yang tidak banding gitu. Jadi visinya jelas, tidak hanya tentang pembangunan berkelanjutan, tapi juga menghadirkan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 28. Gitu, Mas. Oke, saya ke Bang Billy. Bang Billy, di debat Capres sebelumnya soal polusi udara juga sempat terjadi di atas panggung perdebatan antara Pak Prabowo dan juga Pak Anies Baswedan. Nah, bukan tidak mungkin besok ini malah wapresnya saling berdebat soal lingkungan soal ini. Bang Billy, kira-kira bagaimana sikap Mas Gibran atau visi Mas Gibran soal lingkungan? Terkait lingkungan, Mas Gibran itu patuh kepada rancangan target pengurangan emisi kita di antara 17-30%, dan itu komitmen kita dengan kita meratifikasi Paris Agreement. Kemudian sebenarnya ada banyak terminologi yang akan jadi elemen of surprises, tetapi saya coba spill satu ya, misalnya green jobs, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan sektor ramah lingkungan, di mana dari target Mas Gibran itu akan ada target tertentu. Nanti dia akan lebih sampaikan lebih detail. Tapi penguasaan beliau terkait isu-isu lingkungan yang harus dijaga untuk masa depan generasi muda Indonesia, yaitu generasi beliau dan generasi Z yang akan mewarisi alam Indonesia, itu akan sangat konkret sekali dia sampaikan, akan sangat solid sekali strategi akan dia sampaikan, mulai daripada target emisi, kemudian target bauran energi, di mana target bauran energi juga rancangannya akan disampaikan berapa persen yang tersisa, hanya sedikit saja yang akan disisakan untuk energi berbasis fosil ya, yang merusak lingkungan. Selebihnya adalah merupakan bauran bioenergi, kemudian energi hijau yang lain yang secara melimpah dimiliki oleh Indonesia. Dan saya pikir satu hal yang menarik dalam visi Mas Gibran sebagai wakil presiden berkaitan dengan isu ini adalah kesejahteraan dan keadilan sosial. Jadi energi dan lingkungan yang menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dengan dasar pasal 33 tetap menjadi acuan visi misinya. Gitu. Terima kasih. Bang Pumpida, ini kan stigma pendekar hukum ini kan melekat sekali dengan Prof. Mahfud MD. Apakah juga Prof. Mahfud menguasai isu-isu tentang tema debat besok, termasuk diantaranya lingkungan? Ya, persoalan mendasar di dalam konteks lingkungan ini adalah justru malah dasarnya adalah penegakan hukum ya, karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam konteks penggunaan ataupun eksploitasi yang namanya sumber daya alam itu, ya itu harus ditertibkan kembali. Salah satunya ya ketika misalnya tambang-tambang tidak melakukan kemudian reklamasi kembali gitu ya, dan itu harus benar-benar bisa ditertibkan. Dan selain itu juga misalnya katakanlah pihak-pihak yang menguasai HPH, HDI yang besar-besar itu, dan kemudian tidak diberdayakan atau kemudian idle, itu juga harus ditertibkan kembali. Karena itu berpotensi menjadi salah satu aktivitas di mana ke depan kita namakan yang namanya agroforestry di dalam konteks kemudian mendukung yang namanya ketahanan pangan kita ke depan. Ini beda ya dengan food estate. Jadi agroforestry ini justru di lahan-lahan yang memang sudah habis dikarenakan pembalakan dari HPH atau HTI yang kemudian tidak dikunjung ditanam kembali dan idle, ini harus cepat kemudian kita rehabilitasi dan direboisasi kembali gitu. Kira-kira salah satunya seperti itu, dan saya rasa Pak Mahfud di dalam konteks ini sangat paham ya, karena ujungnya adalah sebenarnya adalah political will, di mana seseorang itu mau kemudian berhadapan dengan ya sebagian besar ini adalah oligarki sebenarnya, karena basis-basis daripada tambang dan migas ini adalah oligarki yang ada sekarang dan mewarnai rezim ini. Jadi kalau kita bicara hilirisasi dan kemudian hilirisasi itu tidak pernah menyinggung yang namanya basis transisinya ke dalam satu transisi hijau yang clear,
Saya rasa ini tidak ada komitmen yang kemudian secara serius di dalam konteks membangun yang namanya ekonomi berkelanjutan itu. Berbeda dengan konsep kami di nomor 3 ini, bahwa kami dari tagline aja kita sudah clear sekali bahwa kita gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Tuh bayangkan bahwa kita melihat satu opportunity baru, kesempatan baru di dalam mengembangkan basis pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dalam konteks berkelanjutan, tapi juga sumbernya kita lihat yang namanya potensi daripada maritim ini untuk kemudian bisa dimanfaatkan bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, karena Bang Pupida bicara soal hilirisasi, kan yang menggaungkan hilirisasi ini kita dengar adalah salah satunya pasangan dari Prabowo Gibran. Saya ke Bang Billy. Bang Billy, hilirisasi tadi dinilai Bang Pupida ternyata tidak berbasis pada transisi hijau. Nah, tanggapan Anda, Bang Billy? Itu tentu hal yang sangat tidak tepat ya. Kita bicara hilirisasi energi. Dan ini konkret yang telah dilakukan Pak Jokowi yang akan diteruskan oleh Prabowo dan Gibran. Misalnya baru beberapa bulan yang lalu Presiden di sektor energi melakukan inaugurasi groundbreaking peresmian sebuah fasilitas pengolahan gas alam senilai 4,7 miliar dolar, dan gas alam itu memproduksi sebagian besar kebutuhan gas Indonesia. Nah, di sebelahnya pada saat yang bersamaan Presiden juga meresmikan fasilitas pabrik pengolahan pupuk, di mana pupuk itu nanti akan menerima suplai gas daripada pabrik di sebelahnya. Jadi kilang gas yang diresmikan Presiden sudah berproduksi akan menyuplai pabrik pupuk, dan pupuk itu akan digunakan untuk menyuplai kebutuhan food estate atau lumbung pangan yang disiapkan di Indonesia Timur. Jadi ini kita lihat begitu terintegrasinya proses hilirisasi dalam sektor energi ini, sampai bukan hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi gas yang juga rendah karbon dan tidak akan merusak lingkungan berubah menjadi pupuk, dan pupuknya dipakai untuk kesejahteraan petani. Ini yang menjadi visi misi Prabowo Gibran dalam hal sektor energi dan lingkungan yang berkeadilan. Meskipun banyak juga yang menyoroti soal food estate ini. Nanti saya ke Bang Irfan tentang tanggapannya soal food estate yang tadi Bang Billy katakan. Namun jangan kemana-mana, Bapak-Bapak, kami akan lanjutkan dialog usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Ini Sore masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali di iNews Sore, pemirsa, saya masih bersama dengan 3 orang narasumber. Saya ke Bang Irfan. Bang Irfan, tadi sempat dikatakan oleh Bang Billy soal food estate. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa? Food estate tentunya dalam posisi kami melihatnya sebagai salah satu solusi palsu gitu ya. Di dalam konteks isu perubahan iklim itu, di dalam mitigasi ada dikenal sebagai solusi palsu, dan di konteks adaptasi ada yang dikenal maladaptation gitu ya. Solusi palsu itu apa? Solusi-solusi yang dihadirkan seakan-akan dia adalah konteks memitigasi perubahan iklim, tapi kalau kita periksa secara dalam ada sesat-sesat pikir gitu yang membebaninya. Begitu juga dengan maladaptation. Nah, sayangnya dua proyek besar nasional ini, yang satu false solution gitu ya, solusi palsu itu food estate itu sudah terbukti dan dilaporkan oleh banyak sekali researcher gitu ya, peneliti dan NGO gitu. Dia ternyata memiliki permasalahan di konteks perencanaan, di konteks eksekusinya, di konteks evaluasi, monitoring, dan verifikasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian terakhir muncul lagi yang namanya giant seawall gitu. Nah, giant seawall ini dia dalam konteks adaptasi adalah maladaptation. Kenapa? Bahwa giant seawall itu biasanya dia ada di negara-negara Eropa yang punya storm surge namanya gitu ya. Sedangkan di negara-negara kepulauan tropis seperti Indonesia yang mengenal namanya angin bahorok, mungkin mungkin kita kenal angin bahorok gitu ya, mungkin solusinya bukan itu, dan kita lebih menghadapi penurunan muka air tanah daripada kenaikan muka air laut gitu. Jadi kita perlu secara komprehensif menelaah mana-mana mitigasi, mana-mana adaptasi untuk bisa melahirkan kebijakan yang komprehensif dan dapat menjawab
permasalahan krisis iklim yang kita hadapi. Kira-kira begitu. Oke, Bang Pumpida, Anda sepakat dengan Bang Irfan bahwa food estate ternyata banyak masalah dan ini juga menjadi sorotan yang bukan tidak mungkin nanti pada saat debat juga akan ada di atas panggung. Ya, kalau berhasil sebetulnya itu prestasi yang luar biasa. Tapi kalau kemudian tidak berhasil seperti ini, ya berarti perusahaan lingkungannya harus difikirkan kan begitu. Dan itu harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Tapi yang saya lucu ini ketika seseorang bicara tentang transisi hijau, tapi bicaranya tidak di dalam kaidah yang masuk di dalam hal misalnya avoidance. Kan harus 3 kaidah. Hanya 3 kaidah saja sebenarnya ya. Avoidance, reduction, sama removals. Nah, kalau kemudian kita bicara menggunakan gas alam di dalam konteks hilirisasi, itu sudah ke laut gitu. Itu karena akan menambah emisi gas rumah kaca, walaupun itu kemudian lebih sedikit dibandingkan misalnya dengan kaliber batu bara ataupun juga diesel begitu ya. Tapi tetap kemudian akan menghasilkan gas rumah kaca yang yang harus di offset juga. Nah, jadi pemikiran hilirisasi kalau masih berbasis itu, ya itu menurut saya ketinggalan zaman begitu ya. Jadi kalau masuk di avoidance-nya, masuk di reduction dan kemudian masuk di removals-nya, ini akan menarik. Nah, ada satu sebenarnya yang diangkat oleh Mas Gibran di dalam konteks removals ke depan itu adalah tentang masalah carbon capture and storage. Yeah. Dan ini sangat menarik kalau menurut saya kalau kita kemudian kita kembangkan ya. Karena potensinya itu sekitar 300 gigaton sampai 600 gigaton. Nah, bayangkan. Jadi ini kalau misalnya harga karbonnya saja sudah $5, bayangkan kalau misalnya 300 gigaton kita kalikan dengan $5 saja. Gigaton itu miliar ya, berarti 300 miliar dikali 5 misalnya. Itu udah sekitar 1.500 miliar dolar kita bisa dapatkan. Nah, artinya kalau kemudian CCS ini dimanfaatkan untuk kemudian kepentingan bangsa Indonesia ini, wah ini lebih dari cukup untuk membangun yang namanya perekonomian hijau begitu ya. Tapi ada satu hal nih, ada satu catatan ya. Jangan kemudian yang namanya CCS ini diberikan kepada asing karena ini sebenarnya mampu kita menyelenggarakan sendiri. Pertamina bisa menyelenggarakan dengan sendirinya karena apa? Yang terjadi itu dalam konteks CCS itu adalah dengan menggunakan alat yang namanya DAC, Direct Air Conversion itu, diseraplah udara-udara kotor yang kemudian dipisah antara udara kotor itu dengan udara bersihnya dilepaskan kembali. Jadi oksigen dilepaskan kembali, yang gas rumah kaca dan CO2-nya kemudian diserap, dimasukkan ke dalam storage dan kemudian dimasukkan ke dalam sumur-sumur kosong bekas minyak dan gas. Kalau itu Jadi tidak ketinggalan zaman ya, Bang Pumpida? Nah, kenapa? Kalau itu tidak ketinggalan zaman ya? Kalau itu tidak ketinggalan zaman, ini suatu gebrakan yang baru. Investasinya memang besar, tapi manfaatnya juga besar. Karena kita masuk ke dalam basis removal tadi. Nilai karbonnya, kalau tadi saya bilang $5 itu kekecilan gitu sebenarnya. Tapi saya rata-ratakan berdasarkan harga IDX karbon yang sudah diluncurkan di September 26 tahun lalu ya oleh Pak Jokowi juga. Dan ini harus kita ramaikan karena IDX karbon itu masih sepi-sepi aja. Jadi kalau kemudian kita tidak berpikir di dalam konteks hijau dan konteks hijaunya hanya berpikir kepada basis mitigasi perubahan iklim, sebenarnya menurut saya tidak sesuai dengan kaidah yang namanya menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Membangun suatu aktivitas yang berkelanjutan harus berbasis kepada kedaulatan itu tadi. Artinya apa? Sebenarnya kita berpikir untuk kelanjutannya di mana NKRI ini sampai ratusan tahun ke depan ini masih bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita ke depan. Nah, oleh karena itu di dalam debat yang akan datang itu Pak Mahfud akan tampil sebagai seorang yang ingin mewariskan kepada anak cucunya gitu, bahwa Indonesia ini harus lestari gitu. Baik. Ini belum debat cawapres saja, gagasan Bang Billy ini udah dipertanyakan sana sini nih. Saya kasih kesempatan deh, Bang Billy. Tadi katanya pengelolaan gas alam berpotensi tambah emisi gas. Saya ingin klarifikasi beberapa hal. Kalau avoidance, reduction, removal aja itu nggak cukup. Bang Pompei kurang 2 hal, replacement dan substitution. Ya, jadi bukan hanya avoidance, reduction, removal. Kalau kita hindari, kurangi, dan buang, nah kebutuhan masyarakat Indonesia terkait dengan pangan dan energi itu meningkat setiap tahun. Setiap tahun diperkirakan ada penambahan sekitar 3 juta penduduk Indonesia. Penambahan 3 juta penduduk Indonesia ini butuh pangan dan butuh energi. Jadi kalau kita avoid, reduce, remove, kita buang,
dan tidak ada penggantian, maka bagaimana kita sebagai bangsa memenuhi kebutuhan energi kita? Makanya muncullah bauran energi, di mana saya ingin mengklarifikasi bahwa kita bukan berarti kemudian tidak menggunakan gas alam, kita menggunakan gas alam seterusnya. Enggak, kita step by step menggunakan gas alam, tapi menurun grafiknya, dan kemudian replace dan substitution, naiklah penggunaan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Jadi step by step, nggak bisa langsung gitu, itu butuh proses. Kemudian saya ingin juga poin kedua mengklarifikasi terkait carbon capture storage. Harganya bukan $5. Harganya kalau kita lihat di website MIT, bisa dibuka sekarang di website MIT, itu $85. Dan investment yang berhasil Pak Jokowi kemarin tarik dari Amerika Serikat yang akan dikerjakan oleh Pertamina, ya, sebuah carbon capture storage project sebesar 4.000 gigaton itu. Dengan harga $85, kita itu bisa mendapat hingga 4.000 triliun rupiah. Itu hanya baru dari satu site. Dan saya sepakat dengan Bang Pompei tadi bahwa itu bisa mencukupi kebutuhan bangsa Indonesia untuk membangun dirinya sendiri. Pada saat yang bersamaan, kita membantu yang susah, kita memberikan suplai subsidi makanan gratis kepada yang membutuhkan. Dari mana? Dari situ duitnya. Kemudian kita menggunakan duit tersebut untuk inovasi, research, dalam menemukan bentuk-bentuk energi baru terbarukan lain yang akan kemudian mengurangi emisi. Jadi ini yang disebut dengan strategi, energi, dan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial, di mana seluruh komponen masyarakat termasuk yang membutuhkan juga kita penuhi. Kemudian poin ketiga, saya ingin mendebat juga poin dari Bang Irfan bahwa food estate ini proyek semu, penipuan publik, dan seterusnya. Yang namanya proyek nasional, apalagi sebesar food estate ini, butuh proses. Step by step kita lakukan, mulai daripada pembukaan lahan, pengkondisian lahan, penyuntikan nutrisi dan unsur hara, penanaman, sampai dengan panen. Itu prosesnya itu bisa minimal 3 tahun. Jadi kita nggak bisa melihat apa yang masih sedang dibangun, lalu kita judge bahwa itu berhasil atau gagal. Seperti itu. Butuh proses jangka panjang. Dan sekali lagi saya quote angka, setiap tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah 3 juta orang, semuanya butuh makan, perutnya lapar. Dan gimana caranya kita kasih makan kalau lahan jumlahnya juga berkurang? Maka lahirlah food estate ini, seperti anggap saja dia adalah kulkas-kulkas atau lemari-lemari penyimpanan masyarakat Indonesia, agar dalam jangka panjang masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia nggak lapar. Gitu, dan butuh proses sedikit-sedikit saja. Sudah ada yang berhasil kok dari food estate, ada 1.000 hektar di Sumatera Utara yang kemudian berhasil meningkatkan pendapatan petaninya hingga 600.000, Mas. Jadi bukan proyek semu, sudah ada keberhasilan dalam skala kecil, apalagi kalau digabungkan dalam skala besar. Baik, Bang Irfan, bukan proyek semu, itu sudah ada contohnya keberhasilan tuh tadi kata Bang Billy. Tanggapan Anda? Iya, saya nggak bilang semu dan saya nggak bilang kebodohan publik, saya bilang false. Konteksnya adalah false mitigation, gitu, mitigasi yang dia dalam konteks ini mungkin perlu dipikirkan apakah dia memang aksi mitigasi atau adaptasi perubahan iklim. Misalnya begini, dalam konteks National Determined Contribution Indonesia, gitu ya, dan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca, itu kalau kita periksa, banyak sekali aksi-aksi mitigasinya itu yang berhasil itu adalah aksi-aksi yang tidak terencana dan di luar perencanaan. Gitu ya. Jangan sampai kemudian nanti kita salah melakukan aksi, tapi dampaknya lebih besar kepada perubahan iklim, gitu ya, yang sudah menjadi krisis iklim saat ini. Saya rasa dalam konteks food estate tentu tidak bisa misalnya diksinya tidak bisa dikatakan gagal di 3 tahun pertama, gitu ya, atau waktu-waktu tertentu. Tapi kan evaluasinya perlu dilakukan. Makanya dalam konteks ini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menawarkan yang namanya audit lingkungan, melakukan audit lingkungan sebagai mandat dari Undang-Undang 32 tahun 2009 untuk melihat apakah capaian-capaian dari food estate atau perencanaan-perencanaan pembangunan yang lainnya itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menangani krisis iklim, atau itu akan menjebak kita kembali ke dalam krisis iklim yang semakin berbahaya.
Oke. Kira-kira itu, Mas. Oke, baik. Ini diskusi kita sore hari ini cukup mencerminkan atau merepresentasikan nanti ya debat besok pada debat cawapres besok ini paling tidak sudah memanaskan suasana tadi saling serang Bang Irfan, Bang Billy dan Bang Pumpida atas gagasan-gagasan terkait tema pembangunan lingkungan dan sumber daya alam. Terima kasih Bapak-bapak. Saya menantikan serunya besok debat cawapres di atas panggung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ainju Sore. Sehat selalu. Pemirsa, elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud naik signifikan di beberapa wilayah. Salah satunya di Provinsi Banten, suara Ganjar Mahfud naik hingga 10%. Kenaikan signifikan terhadap elektabilitas Ganjar Mahfud juga terjadi di Provinsi Banten. Dalam 1 bulan terakhir, elektabilitas pasangan nomor urut 3 ini naik hingga 10%. Tim pemenangan daerah Banten Ganjar Mahfud bekerja keras turun ke lapangan demi memenangkan Ganjar Mahfud. Hasilnya Ganjar Mahfud diterima dan disambut dengan hangat oleh masyarakat Banten. Program Ganjar Mahfud juga diterima dengan sangat antusias oleh para nelayan di Bayah Kabupaten Lebak, Banten. Sebagai ketua tim TPD tentu kita akan maksimal. Cuman kalau berpatokan kepada survei awal kita mengalami kenaikan cukup pesat. Untuk konsolidasinya 2 minggu 3 pekan ini sebelum coblosan seperti apa ya? Karena Oh tentu kita nggak akan bicara, itu kan strategi kan. Tapi artinya di sinilah maaf. Saya mencapai Cilangkah ini 3,5 jam. Yang luar biasa sahabat saya ini, beliau naik helikopter untuk menuju sini dalam cuaca yang luar biasa. Maka itu tadi Pak Andika telepon saya, beliau nggak bisa sampai ke sini karena memang helikopter tidak boleh terbang karena cuaca lebih buruk di Jakarta. Nah jadi artinya itu memperhitungkan bahwa wilayah Cilangkah ini menjadi juga prioritas kita untuk kita menang. Bang, tadi kan disebut ada kenaikan, kalau boleh tahu berapa persen kenaikan suara yang ada? Kita mulai dari 11%, sekarang sudah sampai 21%. Survei loh. Sosialisasi program Ganjar Mahfud juga dilakukan langsung oleh komedian Cak Lontong untuk memenangkan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, digital banking merupakan salah satu solusi perbankan yang tengah berkembang pesat dan gencar diperkenalkan oleh perusahaan perbankan. Inovasi yang memudahkan nasabah dengan aplikasi multifungsi dalam satu genggaman menjadi daya tarik tersendiri di masa kini. Bank KB Bukopin ikut memeriahkan gelaran Music Zone di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat sore. Bank KB Bukopin juga memperkenalkan dan mempromosikan KB Star, inovasi aplikasi digital banking masa kini yang memberi solusi komprehensif dan terintegrasi dalam satu genggaman. Para pengunjung pun antusias mendatangi booth KB Bukopin untuk membuka rekening melalui KB Star. KB Star hadir dengan beragam fitur dan produk, di antaranya Pay Contact, online time deposit, dan planning account. Dalam persaingan digital banking sekarang ini ya, tentunya KB Star akan hadir dengan full power. Ya, didukung dengan produk seperti plus account, tabungan dengan bunga 3%, ada juga deposito online di mana nasabah bisa membuka deposito kapan saja, di mana saja tanpa perlu datang ke cabang. Kita juga punya planning account, tabungan rencana untuk masa depan. Kemudian kita juga punya promo gratis biaya transfer dan juga gratis biaya top up e-wallet, GoPay, link aja, dan juga fitur seperti Pay Contact di mana nasabah bisa melakukan transfer uang tanpa perlu tahu nomor rekening temannya, tinggal memasukkan nomor handphone aja, dan juga seperti split bill. Melalui KB Star, nasabah bisa mentransfer uang hanya dengan nomor ponsel, ditambah promo gratis biaya transfer BeFast.
Selain itu, nasabah bisa membuka deposito kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke bank dengan suku bunga kompetitif. Nasabah juga bisa membuka tabungan berjangka fleksibel dengan saldo awal minimum hanya Rp100.000. Dari Jakarta, Steven Fatinama, iNews melaporkan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud mendapat dukungan dari tokoh lintas agama. iNews sore segera kembali. Bazar sembako murah dan cek kesehatan gratis disambut antusias warga Pangadegan dan sekitarnya. Di tengah mahalnya harga barang-barang sembako, di bazar ini warga bisa menebus beras premium 1,5 kg dan minyak goreng 1 liter dengan harga Rp20.000 saja. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo hadir bersama Liliana Tanu Sudibyo dan Siti Atikoh, istri Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia menegaskan bahwa lahirnya Partai Perindo memiliki semangat untuk mengangkat kesejahteraan rakyat miskin. Ini saya bersama Ibu Siti Atikoh, luar biasa berkenan hadir, ada Ibu Liliana Tanu Sudibyo, ada Mas Diska Resa di Kelurahan Pangadegan, Kecamatan Pancoran dalam rangka bakti sosial. Banyak sekali masyarakat yang hadir, lebih dari 2.000 sampai ujung sana. Ada pasar murah dan ada pengobatan gratis. Ini merupakan bentuk kepedulian kami ya, paslon Capres-Cawapres nomor 3 dan juga Partai Perindo kepada rakyat kecil. Indonesia hanya bisa lebih baik kalau kita mempercepat pengentasan kesejahteraan daripada masyarakat yang membutuhkan. Siti Atikoh mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Partai Perindo karena bisa memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat. Cara-cara yang sangat luar biasa dan nyata yang sebagai jawaban dari kebutuhan yang ada di masyarakat, seperti pengecekan gratis. Ketika orang itu terdeteksi secara dini apabila kesehatannya itu bermasalah, tentu akan cepat juga untuk dilakukan treatment. Kalau masyarakatnya sehat, otomatis itu nanti juga produktif, keluarga juga bahagia, masyarakatnya juga bahagia. Karena kesehatan itu adalah investasi ya, dan ini sejalan sekali dengan program dan visi-misi dari Ganjar Mahfud. Selain di Pangadegan, Partai Perindo pun mengadakan bazar sembako murah di kawasan Setiabudi Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kegiatan ini pun dihadiri juga oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama istri Liliana Tanu Sudibyo. Tim Liputan iNews melaporkan. Tokoh lintas agama mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kondisi bangsa saat ini. Mereka berharap sosok Ganjar Mahfud bisa memberikan nuansa kebangsaan yang lebih baik dari saat ini. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud mendapat dukungan dari tokoh lintas agama. Para tokoh agama mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kondisi bangsa hari ini. Kiai Haji Said Akil Siroj menilai Mahfud MD adalah sosok yang memiliki kompetensi dan memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden Indonesia, hingga memberikan nuansa kebangsaan yang lebih baik. Salah satu kriteria yang wajib dimiliki oleh pemimpin adalah memiliki ilmu yang tinggi. Tingginya ilmu seseorang seperti Mahfud MD sangat dibutuhkan untuk mengelola negara. Tingginya ilmu seseorang seperti Mahfud MD sangat dibutuhkan untuk mengelola negara. Cawapres yang insya Allah jadi Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Mahfud MD. Semoga Pilpres nanti menghasilkan pemimpin yang memenuhi syarat. Apa syaratnya orang jadi presiden dan wakil presiden? Dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, Imam Al-Mawardi menjelaskan, 1. Orang jadi presiden atau wakil presiden berilmu. Mahfud MD berilmu tidak? Berilmu, mengerti, tahu persis
tentang bagaimana memanage pemerintah Indonesia yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud juga datang dari tokoh agama Kristen. Mereka prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Bertempat di Geraha Oikumene, Persekutuan Gereja Indonesia berharap kedamaian dan cita kasih terus tumbuh di Indonesia. Sementara itu, sosok Ganjar Mahfud juga dinilai menghadirkan kedamaian di Indonesia. Menanggapi hal itu, Mahfud MD berpesan untuk meningkatkan persatuan dan toleransi lintas agama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, grup band Slank resmi mendeklarasikan dukungan untuk Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut dilakukan markas Slank yaitu Studio Potlot Kalibata siang tadi. Deklarasi dukungan ini dihadiri langsung oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pentolan sekaligus drummer Slank mengatakan bahwa keputusan dukungan terhadap Ganjar Mahfud sudah dipertimbangkan dengan matang. Dim juga mengatakan telah memberikan ide revolusi cinta dari Slank dan para penggemar ke Ganjar Mahfud yang diharapkan bisa berjalan jika Ganjar Mahfud menjadi pemenang di pemilu 2024. Untuk menunjukkan keseriusan dukungan, Slank juga sudah menciptakan lagu khusus bagi Ganjar Mahfud dengan judul Salam Metal. Ini satu energi yang buat Ganjar Mahfud dan seluruh pendukungnya makin tambah semangat, dan saya selalu mengikuti konsernya, mengikuti album-albumnya, mengikuti syairnya yang biasanya ada kritik sosial, pemerintahan bersih, anti korupsi yang selalu didengungkan, dan hari ini kita bertemu dengan para tokohnya, seniman yang keren lah menurut kita. Terima kasih. Kita menerima welcome banget Slank dan Slanker semua, bahwa dengan syarat kita ngasih ada satu ide yang kita kasih nama revolusi cinta. Itu ya, ada beberapa poin yang kita Slank dan Slankers minta, niscaya nanti menang sebagai presiden bisa dijalanin. Pemirsa, dukungan warga negara Indonesia yang berada di Amerika Serikat terus mengalir ke calon presiden yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo. Pendukung Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di New York terus melakukan konsolidasi untuk menguatkan dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Acara dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud dilakukan secara daring. Acara dimulai dengan pembacaan puisi Wiji Tukul yang dibacakan langsung oleh adik dari Wiji Tukul, Wahyu Susilo. Acara ini juga turut dihadiri oleh Capres Ganjar Pranowo yang memberikan beberapa pesan perjuangan terhadap para relawan. Turut hadir politisi senior PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Dalam 3 jari, Pak. Jadi ada 2,5% kertas suara lebih di setiap TPS. Kalau kita konversi dengan angka, kira-kira 7 lembar per TPS. Kalau 7 lembar dikali 815.000, itu berapa juta lembar? Itu pertama. Tingkat kehadiran pemilih di TPS rata-rata 70-80%. Kalau kita anggap bahwa kita asumsikan bahwa rata-rata 20% tidak hadir ke TPS, maka rata-rata di TPS itu akan ada 60 kertas suara yang tidak terpakai. Kalau 60 kertas suara itu dikali 800.000, berapa juta? Nah, problemnya adalah bagi mereka yang mau bermain curang akan melihat kertas suara lebih ini sebagai peluang, kesempatan. Bagaimana menjaga itu? Dengan memperkuat saksi. Hanya itu tidak. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan sejumlah organisasi perfilman Indonesia. Di hadapan para pelaku industri perfilman, Anies berjanji akan memajukan film Indonesia dan memberantas pembajakan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menjadi narasumber dalam acara dialog perfilman dan industri kreatif Indonesia di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Minggu siang. Anies menyimak pemaparan yang disampaikan para pelaku industri perfilman terkait masalah yang dihadapi, serta saran dan kritik untuk memajukan industri kreatif di tanah air. Anies berjanji akan membuat perfilman Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menegakkan hukum bagi para pelaku pembajakan. Karena itu
komitmen kami adalah membangun ekosistem tadi. Tujuannya membuat agar film Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Kesempatan itu ada. Nah, negara harus memandang pendanaan di bidang perfilman, di bidang kebudayaan, seperti juga bidang pendidikan dan kesehatan, itu adalah pendanaan yang sifatnya investasi. Karena sifatnya investasi, maka dia akan memberikan return. Dan returnnya memang tidak langsung, tidak segera, tapi dia akan memberikan return yang besar dalam waktu yang agak panjang. Anies juga menekankan negara harus berperan penting untuk memfasilitasi para pelaku kesenian dan budaya. Dari Jakarta, Muharlin Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.